Mari kita lihat nomor 1. Ke ayat mana, dari Itin ya, ke ayat mana yang mana kita mau jelaskan time of the end di Daniel 11:40. Kayak mana Itin? 12:4. Apa pengertian time of the end? Pengertian time of the end bahwa time of the end adalah yang diansil Mice. Ada buku yang Diansil. Dibuka. Diansil dibuka. Iya, sama. Lagi. Hah? Mice dimateraikan lagi. Iya, dibuka sama tuh saya. Terus? Lalu kalau yang run to info akan increase of knowledge. Boleh kita langsungin aja ya. Ini kalau dibuka ada yang run to and fro, ini increase of knowledge. Terus? Knowledge di kata lain lah itu Mice. Itu udah pakai Vision. air Mice, tidak apa-apa tuh Mice. Apa-apa. Light atau vision of light. Artinya time of the end adalah setelah dari masa kegelapan. Artinya sebelum TOE. Sebelum TOE adalah masa kegelapan. Atau dark ages. Artinya TOE adalah setelah masa yang terjadi setelah masa kegelapan. Oke, itu dia. Kalau gambar di jawaban Mice, Lingkarin aja. Oke. Bagaimana Kak Chen? Nomor 1, Kak Chen bisa jelaskan? masa kegelapan. Nomor 1 bisa, Cek. Oke, mantap. Nomor 2 bisa, Kak? Kalau ini Itu yang serangan. berhubungan waktu lagi boleh nggak? Nggak ada itu jawabannya, Mama. Dua enggak. Banyak kita enggak jawab, Cek. Time of the end ada increase of knowledge atau light. Terus Betul. ayatnya di Daniel 11:40a. Bukan itu, Mas. Setengah aja. Oke, Ada increase sekarang of Kokore ya. knowledge. Di ayat nomor 1, kita harus apakan apa? Itu aku nggak bisa. Song. Ada apa, So, di situ? Di 12:4? Ada Ada apa? Ada apa? ada wise and foolish. Saya 12:4 nggak ada wise dan foolish. Run to and fro. Ada apa, sayang? Apa? Barangnya apa di 12:4? Knowledge. Ada barangnya. Barang yang... Salah berarti. Harus diapakan? Ansil. Dibuka. Harus di run to and fro. Itu aja. Fro ya. Ya kan bukunya harus di run to and fro kan, Kak Chen? Sebenarnya saya betul tidak ada DP buku. Bukan. Gimana, Kak Chen? Betul nggak ini, Kak Chen? Iya. Simpel Cek, kan? boleh jelaskan, Cek? Apa, Kak Chen? Belum ngerti, Cek. Boleh jelaskan sedikit? Oh, boleh. Jadi kan di ayat nomor 1 kita harus apakan apa. Jadi apanya di sana kan ada buku yang dibuka, harus diapakan, harus di run to and fro kan, Kak? Oh, berhubungannya begitu ya. Ya, Balik ke itu ya. Oh, iya. Run to and fro. setengah. Harus ada buku yang dibuka sama run to and fro. Nah, baru ini. Nomor Mem Olsya, kalau buku dibuka run to and fro apa hasilnya? Hasilnya ada apa namanya? Ada wise dan foolish. Oke. Kalau Mama? increase of Increase of knowledge. Betul kan, Kak Chen? Iya, karena sesuai jawaban nomor 2. Hasil dari nomor 2 adalah wise dan foolish. Om Jeffrey setuju kalau buku dibuka terus run to and fro jadi pengetahuannya bertambah-tambah kan? Setuju. Oke. Kalau guys understand Anda Benar. Oke. Nomor Kalau ada 4. unsur itu benar. JS memang ada tambah kokori dikasih. Ya, pokoknya ada increase of knowledge betul, wes. Oke, sekarang kita mau tanya Mama. Pengalaman nomor 3, increase of knowledge, dialami oleh siapa di ayat mana?
Ya, Di tuker yang ini betul. wise and foolish di ayat Matius 25. Oke. Ini kok Millerite Millerite. 12:10 Daniel berapa? Daniel berapa, Mah? Millerite. Tuker yang betul. Jawabannya wise and foolish Daniel 10 ya. 12:10. Aku kok Matius 25? Salah itu, Mah. itu nomor berikut mah. Kau cuma di wise dan foolish itu salah. nih. Iya, pengalaman. Kalau wise and foolish salah ya, setengah. Wise and foolish harus ada ayatnya kan? Matius 25 ayat 1. Salah, 12:10. Jadi setengah. Oh, setengah. Salah kan? Oke, siap ya. Selanjutnya. Lumayan. Nomor gimana Kak Chen? Padahal cuma pendek-pendek dari Jawa. Pendek-pendek. Iya, Cek. Aduh. Selain di ayat nomor 4, kamu temukan orang di nomor 4 di ayat mana Kak Chen? Di wise dan foolish, Kak Chen ketemu selain di Daniel 12, Kak Chen ketemu di mana lagi? Matius? Kok Kak Chen, Mah, bukan Mama. Kita jawab tadi di apa ya? Matius 25:10 kita taruh. Mantap. Oh, betul, Cek. Iya, Matius 25 ya. Matius 25 aja boleh. Pokoknya Matius 25 betul. 1-13 betul. Kita Iya, taruh 10C salah ya? Betul, nggak apa-apa Kak. Pokoknya Matius 25 aja. Oh, iya. Lalu, Matius 25 ini. hasilnya Kak Chen? Hasilnya kita taruh yang foolish itu tidak mengerti. Di Matius 25 loh Kak Chen. Masuk. 25 ya. Kak Chen jawab aja. Listen. Kalau Matius 25 dia punya hasil yang foolish tidak masuk pernikahannya. Mantap. Ini jawab bukan kita perjawabannya, Cek. Oh, nggak apa-apa Kak Chen. Kalau udah salah nanti dibantu jawab yang benar ya. Iya. Nah, tidak masuk. Kalau wise Kak? Mereka pergi ke Kalau masuk ke pernikahan. Mantap, itu. Betul kan Kak Chen? Baru ini di Betul. Matius 25 ayat 10 ayatnya Kak Chen kan? Iya. Mantap Kak Chen. Thank you. Pernikahan kok tak masuk. Wise. Cek boleh tambah di luar pintu, Cek, yang foolish. Boleh. Betul Kak. Boleh. Di luar pintu ya. Karena pintu tertutup. Oke. Ya. Kalau cuma bilang mereka pergi ke perkawinan betul tuh Mece. Kemarin dia bilang saya cuma tapi hanya wise yang masih dalam pesta. Sudah. Sudah. White foolish nggak ada. Berarti 3/4 aja. Kalau hanya wise berarti Ya, tapi foolishnya kamu nggak jelaskan. Itu yang Firno mereka pergi terus hanya wise yang masuk. Masa wise itu di luar? Harusnya dijelaskan lagi. Sampai Sedangkan ke mereka. foolish tidak masuk. Oke? Oke, lanjut ya, Om Jeffrey. Om Jeffrey, apa persamaan wise dan foolish di nomor 4? Dan apa perbedaan dari persamaan itu? Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama belajar. Oke. Tapi Kayaknya perbedaannya kebalik satu. ya, pertanyaannya saya ini. Coba ya, apa persamaan Pertanyaannya dua bingung. orang? Enggak, ini persamaan 2 orang di nomor 4 dan apa perbedaan dari Jadi persamaannya. Oh, betul. Ini betul. Persamaannya nomor Kadang-kadang jadi bikin bingung nih. Betul. Jadi wise dan foolish sama-sama apa Om Jeffrey, silakan. Sama-sama Belajar ya Om Jeffrey. belajar untuk itu. Tapi yang satu nggak serius, yang satu serius gitu. Oke. Kalau Kak Nini apa? Persamaan dan perbedaan. Halo sis, Iya. ini bukan yang sama-sama tahu waktu ya? Oke, sis nih tolong jelaskan. Gimana sih? Jadi yang
wise dan foolish sama-sama tahu waktu time-nya. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Maksudnya ini William Miller kan? Miller writes. Mereka sama-sama tahu. Sebelum Matius 25:10 lah ya, Sis ya? Ya. Yang gitu ya. Jadi wise dan foolish sama-sama tahu time, betul? Betul, Kak Ni. Terus ada sesudah kan? Apa sih kalau sesudahnya? Sesudahnya? Tunggu. Maksudnya sesudah pasti nggak sama-sama nggak tahu time-nya. Mantap sih. Time no longer. Di Matius 25 ayat berapa sih yang nggak tahu waktu? 13. Minta ayat ya? 13 tuh, Sis. Betul, Sis. Cuman tambahan aja ya, kalau nggak pakai ayat pun nggak apa-apa. Supaya lengkap di sini. Oke? Nah, ini ini persamaannya kan, Sis? Betul? Iya. Oke. Mari kita lihat apa. Ini kan udah terjawab kan, Kak Nini? Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan dari persamaan ini. Apa perbedaannya? Perbedaan wise dan foolish-nya apa di sini? Walaupun mereka tahu sama-sama time dan tidak sama-sama tidak tahu waktu, apa bedanya? Itu dia pertanyaannya. Work of preparation ya, Sis. Mantap, Sis. Wise. Nih kita mau bilang ini aja ya. Ini persamaannya. Persamaan. Terus ini perbedaannya di sini ya. Perbedaan ini. Ini belum. Ini wise. Lakukan apa sih? Pekerjaan persiapan. Work of preparation. Foolish? Tidak. Foolish tidak lakukan. Oke, mantap itu dia. Ini dan sesudah ya. Jadi sama, sebelum dan sesudah Matius 25:10 dia punya perbedaan sama. Wise itu akan selalu lakukan work of preparation, sedangkan foolish enggak lakukan work of preparation. Boleh ya? Oke. Ini sama-sama tidak tahu waktu. Untuk tahu apa? Walaupun kita nggak tahu waktu, kita dituntut untuk tahu. Bukan? Bukan? Persiapan juga. Persiapan, Oh, bukan? Bukan. Jaga-jaga. Acen boleh juga. Nir, mantap, Oh. Sis. Betapa dekatnya kan, Sis? Nir. Ya, mantap. Nir. Oke. Bagaimana? Kak Chen, boleh Kak Chen? Perbedaan dan persamaan? Ya, Ma. Perbedaannya apa itu? Ada yang persamaan sama perbedaan. Ini nama perbedaannya lakukan, ini nggak lakukan. Yang ini itu apa tadi? Ini, walaupun sama-sama nggak tahu waktu, harus tak dituntut tahu betapa dekatnya. Ada, Mama. Oke, lanjut ya. Thank you ya, Kak. Nih, kita ke sonder lagi ya. Mem Olsnya tadi belum ya, Mem? Mem Olsnya sudah belum tadi? Oke, Mem Olsnya. Di pasal di ayat 5, di pasal di ayat 5, aduh aku salah ini ya. Di pasal ayat ini isi Ayat 13, 25 di pasal 25 ayat Enggak itu kok. Di pasal titik-titik atau ayat betul berapa? ayat ayat 13. Kita nggak lengkap ya. Bonus itu berarti. Coba lihat dulu jawabannya, jangan-jangan ngerti. Soalnya cause dan effect kan cuma Matius 25:13.
kita belajar. Betul. Kecuali kan, oke, Mem, apa sebab akibatnya? Oh, Tulis yang tidak mengerti. 25 10. ini di pasal 25 gitu ya. Di pasal 25 cause efeknya apa? 25 ayat 13 itu. Iya, pasal 25 aja cause dan efeknya apa? Tulis tidak mengerti vision. Efeknya tulis. Efek cause tulis Ini for tulis. tidak mengerti Sebab akibat. vision atau knowledge kan? Tulis di luar pintu. Atau light karena tidak run to and fro kan? Efeknya adalah Tulis di luar pintu. mantap. Bisa ya? Gimana saudara-saudara yang di Zoom bisa? Kak ini bisa ini Kak? Om Jeffrey? Boleh, sis. Oke, mantap. Oleh karena itu kamu harus A. Ipin, itu apa? Itu adalah itu pengalaman foolish Miche yang tidak mengerti vision atau vision knowledge light itu karena tidak run to info sehingga foolish di luar pintu. Itu dia punya itu Miche. Knowledge atau light sehingga tidak run to and fro karena ya karena tidak run. Sehingga tulis kedapatan di luar pintu. Itu apa? Itu A-nya adalah itu berjaga-jagalah harus berjaga-jaga atau watch karena tidak tahu day and hour. Oke, harus watch kan? Itu aja harus watch. Kita tambahin bukan day and hour ya. Nah, dan kita tahu apa? Kita tambahin aja ini bisa event kan yang kita lihat sekarang kan? Untuk tahu betapa dekatnya kan? Gimana Kak Chen? Boleh Kak Chen? Iya Kak. Kak Chen nomor 8 betul Kak Chen? Nomor 8 tuh. Iya. Salah, Cek. Oh salah, oke nggak apa-apa Kak Chen. Tapi ingat ya Kak Chen ini. Kalau jawab kita ingat, tapi kalau pas pertanyaan kita Lupa. Oke, apa-apa Kak. Berarti ya lebih banyak review lagi ya. Ya, Mama. Nomor 7 dulu yang sebab tidak mengerti, efeknya tidak masuk ke pernikahan. Boleh lah. Boleh. Itin apa tadi? Tanya apa Itin? kalau ini Miche berjaga dan tidak lihat waktu. Jadi Boleh. DPA itu dan. Hah? Dan apa? Dan apa? Jadi DPA itu dan. Apa itu? TA itu dan. Jangan A-nya dan. A itu dan. Jadi dia punya itu berjaga, toh. Oh, itunya ini salah, no? Enggak, itu salah. Hanya masa dan. Masa saya oleh karena itu berjaga karena kamu tidak tahu waktu, kamu harus dan. Nah, kita kira itu dan huruf A itu. Enggak. Itu jawabannya yang Di nomor 8 ya ditambahi apa, Ma? Boleh nggak apa-apa. Itu bunga-bunga lah anggapnya. Bunga-bunga di taman ya. Oke, nomor 9 lanjut ya. Sekarang Itin nomor 8 tadi, sekarang Kokore. Apa perbedaan foolish sebelum dan sesudah 2513? Perbedaan foolish tahu waktu tapi tidak berjaga-jaga. Sebentar saya pelan-pelan. Sebelum bedanya kan sebelum tadi sebenarnya ini saya ngulang aja Kak Nini punya konsep tapi tadi pertanyaannya beda, oke? Sebelum Matius 25:13 apa saya tahu apa tadi? Tahu menggunakan waktu. Tapi ini kan cuma foolish kan yang ditanya.
Kalau tadi kan wise dan foolish toh, persamaan dua orang kan? Kalau ini cuman foolishnya aja kan? Oke. Tahu waktu, betul? Sesudah Tidak berjaga-jaga. sesudah 25.13 dia Tidak tahu tahu kalau tidak pakai waktu gitu. tidak tahu waktu, Tahu atau tidak pakai waktu. Betul nggak, Ingat-ingat itu. Kalau sebelumnya kan masih time, Waktu 25.13 Tuhan bilang kan, nggak ada lagi day and hour kan? Ini buat foolish loh. Ya. Nanti foolish tidak tahu. Loh, tulis kan memang nggak tahu waktu kan, Sesudah. Kalau ini kan jangka waktunya zaman William Miller kan ada time. Jangka waktu kita nggak ada time. Itu kan bedanya foolish kan, Oke. Nah, lalu ditanya gini, kenapa amaran di nomor 8? Amarannya kan ini kan, amarannya oleh karena itu kan, kamu harus berjaga-jaga, nggak tahu waktu kan? Kenapa amaran nomor 8 diberikan kalau kondisi foolishnya berbeda? Jadi, gimana amaran diberikan kalau kondisinya berbeda? Artinya ada sesuatu yang bukan waktu yang Tuhan ingin tekankan kan? Ya. Betul? Jadi kalau berbeda kondisinya sebelum dan sesudah Matius 25 ayat 13 ada sesuatu Yang bukan dari Yang sebelumnya. bukan dari waktu yang Tuhan ingin kita perhatikan, betul? Yaitu apanya? Peristiwa-peristiwa Bukan? Word of preparation. dan membuat kita bekerja untuk siapa. Yang kita harus perhatikan adalah word Of preparation. Tuh. Karena nggak ada gunanya kan tahu waktu atau nggak tahu waktu karena di sini lihat event tapi nggak ada work of preparation, betul? Jadi walaupun kondisinya berbeda sebenarnya Tuhan itu mau tekankan work of preparation-nya karena faith tanpa works itu adalah death, betul? Jadi kalau di sini faith-nya waktu, kalau di sini faith-nya nggak tahu waktu, betul? Tapi Kak Chen, apakah kalau nggak ada work of preparation semuanya sia-sia? Iya, Ce. Ya, jadi walaupun kondisinya berbeda, amarannya, keadaannya foolish, Tuhan mau tekankan kamu punya works harus berdampingan sesuai dengan faith kamu, yang dimana setelah Matius 25:13 nggak ada lagi waktu, betul Kak Chen? Iya, Ce. Nah, itu dia. Bisa ya? Oke. Sekarang Mama, nomor 10. Kerajaan nomor 6 dimulai di mana ketika konteks Daniel 11 ayatnya? Daniel 11:40. Apa? Apa, Ma? 40 apa, Ma? 46 ya, yang kerajaan B. 46? B. 40B. Kalau cuma 40, Salah. 1989 enggak perlu ya? Nah, 40B. Ayat. Kan ini tanya ayatnya. Pikir sini. Itu kan ada Konteksnya. Konteks Daniel 11 toh, Mama. Karena kalau misalnya nggak konteksnya kan 11 Raja nomor 6. nggak ada ayat 40 nih, Ma. nama itu. Nggak ada Daniel 11. Kan tadi kamu jelasin kan kerajaan ke-6 itu sebenarnya kan di 1798. Heeh. Kok di 989? Iya, karena pakai konteks dan karena konteksnya di Daniel 11. Tapi kan aku tanyanya ayatnya, toh, Ma. Jadi kalau dalam konteks Daniel 11 di ayatnya memang khususnya 40, dia itu ayatnya dimulainya kerajaan ke-6 40B gitu. Bisa, Ma? Mama jangan gitu dong, masa Enggak, pertanyaan. maksudnya aku nggak ngerti. Nggak ngerti, Yang oh. tak pikir konteksnya aja yang kemarin Mama kan memang dia jawab tekankan apa, kan Ma? Mama jawab 40. apa? Loh, ayatnya, Ma, ayatnya. Kan aku Enggak. tanyanya ayatnya kerajaan ke-6 mulai, Ma. Kalau 40A kan masih 1798, Mama. Kalau cuma 40 ada 20. Iya loh. Kalau 40A itu masih 1798, Mam. Kalau 40A 1798 toh, Say. 40B baru 1989, baru ada USA-nya, kerajaan ke-6. 40A kan nggak ada. Harusnya di mana? 40B. Kalau di biasa dimulai dari 1798 kan, Nah, itu yang Mama. aku tangkap tadi. Iya, tapi karena berdasarkan konteks Daniel 11 yang kita pelajari, dia harus di Daniel 11:40, toh, Ma. Nah, itu 11:40A nggak ada kan?
kerajaan ke-6. Di 40B. Iya, jadi harus ada B-nya, Mama. Nggak boleh 1140. Itu. Salah. Aja salah. Oke, nomor 11. Sekarang kita ke Kak Chen ya. Lupa tulisnya. Berapa lama jangka waktu kerajaan ke-6? Berikan ayatnya, Kak Chen. Kerajaan ke-6C berapa lama jangka waktu? 70 sebagai simbol. Kita jawab begitu. Ayatnya? Baru di apa? Yesaya 23 ayat Ingat tadi nak ada tanya. apa Ya. ya? 15 ya. Simbol. Sampai 17. Mantap. Nggak ada simbol nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lupa, bukan nggak tahu ya. Tapi nggak Sama, kasih kita simbol. itu kecepatan. Apa ada Saya simbolnya, Mem? 40 itu kecepatan. Gimana nomor 11 betul semua? Iya. Mantap. Itu cuma Oke. simbol maksudnya. Nomor 12 siap ya? Oke. Kita mau tanya sama Om Jeffrey. Di jangka waktu 70 tahun, Om Jeffrey ketemu siapa aja dan apa yang terjadi? Silakan. Umur saya baru 64. Apa? Umur saya baru 64. Oh, oke. Om Jeffrey belum tahu nomor 12. Kita ke Kak Nini dulu lah ya. Oh, 70 tahun. Nomor 64. Oke, Kak Nini, dalam jangka waktu 70 tahun, Kak Nini temukan siapa saja dan apa yang Beda tuh. Ya, ambil. Siapa ya, Sis? Ya, sis. Kerajaan ke-6. Oke. Jadi di 70 USA. tahun kita temukan satu kerajaan ke-6. Bertahta kan, sis? Ya. Terus ini kan apa yang terjadi kan? Yang itu cuma itu aja, Sis. Lalu apa lagi? Terus udah itu atau udah apa yang terjadi, Sis? Ada siapa lagi, sis? Yang sis temukan di situ? Yang kita pas gambar 70 tahun itu ada siapa aja yang ditekankan di situ? Sis. Apa ya? Oh, nggak ingat. Iya, saya sis. Iya. Oh, ini. Babylon. Kerajaan keberapa itu? Enggak ya? Kerajaan keberapa, Bapak? Kerajaan ke-5. Nah, kerajaan kelima toh? Sedang apa di situ? Di Oh, kerajaan. Detliwun. Nah, mantap. Betul kan, sis? Ya, betul. Mantap, mantap. Setuju kan semua? 6 dan 7. Jadi, di dalam jangka waktu 70 tahun, kita temukan kerajaan ke-6 dan ke-5 kan? Kak Chen setuju kan? Om Jeffrey? Iya, setuju, Cek. Nah, ini. Nyanyi lagi bertahta itu. Oke. Kok 8 nggak boleh? Kerajaan 8 belum, Mama, di Wahyu ini. Sama likuku cuma setengah cuma. Oke, nomor 13 siap ya? Kalau 6, kalau 5. Mem Olsha. Hah? Nomor 13, Mem Olsha. Di akhir jangka waktu 70 tahun, apa yang terjadi? Ada 4, Mem. Berikan ayat-ayatnya. Ya, apa aja yang akhirnya? Yang waktu apa itu luka para sembuh itu kerajaan kelima itu kan sembuh. Kerajaan kelima sembuh menjadi Kerajaan ke-8. Kerajaan ke-8. terus Kemudian dia akan menyanyi umat Tuhan. enggak ada itu, Mem. Menyanyi kan. Oh, menyanyi betul. Kerajaan ke-8 akan menyanyi kembali kan? Menjadi harlot kan? Ayatnya di mana nih, Mem? Tadi yang tadi Kak Chen bilang. Oh, Yesaya. Yesaya. Itu dia. 23 ayat 15 sampai 17. Oh, ini jawabannya. Ini Revelation Itu, Mama. 13 ayat 3 kan? Kita tulis itu. Luka parah akan sembuh. 3, nomor 3. Kak Chen. Kak Chen. Oma.
Memorinya. Ya, Apalagi? Ada 4. 4, Oma. ada 4 kan? 2 lagi. 14 kan? Kerajaan ke-6 gimana? Kerajaan ke-6 itu akan di take away itu ditaklukkan kan? dilakukan. Ayatnya? Itin bantu. 11. 40 ya. Kak Chen gimana Kak Chen? 15 ya. 16. 16. Dia sudah ada di situ. Lalu kerajaan apa lagi? Kerajaan ke-7. Mantap. Kerajaan ke-7 Akan apa? akan di take away. Akan muncul kan? Iya, akan Muncul. muncul. Ayatnya? Revelation. Oh, Bukan. dari 11. Aduh, 13. salah. Ayat 3. Salah, cuma salah. Itu tuh pukul. Oke, gimana Kak Chen, Kak Nini, Om Jeffrey ingat ini? Di akhir jangka waktu 70 ini yang terjadi semua? Kita kira Cet yang di kerajaan ke-7 itu kan dia kan Iya, sis. 8 mau naik, Hah? dia itu 6 dan 7 itu ditaklukkan di take away. Tapi kalau berdasarkan pelajaran tadi kan dia munculnya kasih kuasa aja, bukan ditaklukkan, tapi tetap ada. Mighty King kan Greece itu PBB. Iya, Chris, ya, itu tadi. Mice, Hah? kalau dari jawaban cuma ayat-ayat, nggak ada penjelasan tuh Mice. Mau repeat ayat ini. Betul semua. Yesaya 23 ayat 15 sampai 17, dan Yohanes 11 ayat 16, Matius 5 ayat 10 dan 13. Kenapa nggak nggak dijelaskan, Say? Artinya tidak tahu. Ini loh, akhir itu kamu buktinya tuh ayatnya tahu dong. Jangan malas nulis sayang. Kita kira cuma ayatnya kita baca pertanyaan Setengah lah. Tapi Wahyu 13:3 nggak deh? Nggak ada Mice. Cuma 3 ayat aja. 2. 2 ayat. 1/4 berarti, sayang. Oke, nomor 14 sekarang ya. Udah memolsnya sekarang Itin. Di Daniel 11 siapa yang masih ada dan yang belum ada, berikan ayat-ayatnya. Itu yang masih ada kerajaan ke-6 dan yang belum ada kerajaan ke-7. Kerajaan. Belum ada kerajaan ke-7. Salah dia lagi. Kerajaan yang belum ada. Daniel 11 kan? Iya. Ini Yang 8 belum ada. masih ditaklukkan sama Saud kan di sini? Yang belum ada? Kerajaan ke-7 dan 8. Yang belum ada kerajaan 7. yang belum ada kerajaan ke-8 kan? Oh. Kerajaan ke-8 ini ayatnya di Yesaya 3 ayat 15 sampai 17 kan? Dia dilupakan kan? Kosong. Dia dilupakan dalam periode satu kerajaan atau 70 tahun kan? Ya. Terus kerajaan berapa lagi? 7. Ke-7. Ayatnya ayatnya adalah Daniel 11 ayat 2, betul? Ini masih periode kan Daniel 11 sama dengan 11:2 toh? Ingat nggak tadi aku bikin panahnya? Omak tadi pagi. Ini periode kerajaan Media Persia. Yang Mem tadi tanya itu, MP ini apa ya, Gaidi? Ingat nggak, Mem? Ini Media Persia atau USA. Jadi, belum ada kerajaan ke-7. Boleh? Gimana, Kak Dini? Kalau misalnya tolong ulang, bisa ya? Nanti mau digambar atau sesuai kebutuhan. Kalau tolong dong, apa-apa boleh ya, Kak Chen? Kalau misalnya belum jelas banget. Karena tujuan ujian ini mau ulang lagi ya. Kak Nini gimana Kak Nini? Bisa lihat gambaran jelasnya nggak ini Kak Nini? Halo sis. Iya sis. Oh ya, Kak. Nggak apa-apa. Ini lanjut. Oke. Tunggu nih masih mau baca Kak Chen. Oke. Kak Chen dulu lah. Iya Kak Chen silakan. Enggak, tanya itu masih ditaklukkan sama Saud apa ya? Iya Oma.
Torong masih bikin PR ini kok mulai. Masih kerjakan ya? Kerjakan kan non apa-apa. Iya. Bapak kerjakan aja. Biar bisa ikut. Nggak apa-apa Oma. Kasihan. It's okay. Apa gimana Kak Jen? Boleh ulang lagi? Jawab nomor 15. Nanti filenya aku kirim ya Oma. Silakan Kak Jen. Oh sorry. Kak Jen. Oh nanti filenya kalau misalnya Oma mau tahu jawabannya, tak aku kirim ya Oma. Yang ketinggalan. Enggak apa-apa aja, jawab sama aja deh yang belum. Oh iya. Oke, boleh Oma. Oke. Kak Jen silakan Kak Jen. Yang jawaban yang masih ada kerajaan ke-6 kan, Ce? Iya. Terus masih ditaklukkan sama Saud. Maksudnya gimana? Ditaklukkan sama Saud ya Kak, di Daniel 11:11 kan ditanyanya. Kan di situ kerajaan kan ditaklukkan sama Saud kan? Ya. Itu sih konteksnya. Jadi kita mau buktikan kan siapa yang ada di 11:11 kan? Terus yang di 11:11 ini masih ditaklukkan, ada kerajaan genap yang lagi ditaklukkan sama Saud kan, Kak Jen? Gitu maksud. Kerajaan ke-6-nya ditaklukkan sama Saud. Iya. Apakah di 11:11 Saud lawan North kan Kak? Iya. Nah itu dia. Oh maksudnya kita masih bingung di kerajaan, Ce. Kerajaan ditaklukkan. Atau dia punya North-nya? Gambar ya Kak Jen, supaya jelas. Sorry. Ini memang harus diulang. Betul Kak Jen. Gambar-gambar. Jadi pertanyaannya Daniel 11:11 kan? Di sini toh. Dan kita tahu Daniel 11:11 ini Kak Jen di dalam periode masa 70 tahun kan Kak Jen? Iya, betul. Di atas saja ya. Ini panahnya 70 tahun. Yang kita tahu mulai dari kapan 70 tahunnya Kak Chen? 40B ya. Mantap. Kak Nini bisa ikuti Kak Nini? Boleh sih. Oke, mantap. Om Alin juga ya, Om Jeffrey. Nah, pertanyaannya ini adalah Daniel 11:11 ada siapa aja kan? Iya. Ada siapa aja? Kerajaan ke-6. Ya, di 11:11, oke? Yang pertama Daniel 11:11 kita tahu North serang South kan? Kak Chen? Iya. Jadi apakah ini ada kerajaan ke-6, betul? Ada kerajaan ke-6, betul? Yang kedua kita belajar bahwa ini adalah periode yang ada ya. Yang tidak ada sekarang kan? Ada siapa aja? Adanya kerajaan ke-6, betul? Ya, kalau South. Apa? 5 berarti yang tidak ada. Yang tidak ada. Apa saya? Sorry Oma. Selain North, selain 6, kalau jawab South salah. Salah. Di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Walaupun benar. Tidak. Yang tidak ada. Yang sekarang pertanyaannya tidak ada ya. Berdasarkan ini 70 tahun kan? Ini berdasarkan Yesaya kan? Ya. 15 ya. Di 70 tahun. Jadi yang nggak ada kita tahu di sini kerajaan kelima luka parah toh? Iya, betul. Jadi dia nggak ada toh? Nah, lalu yang nggak ada lagi kita tahu Daniel 11:11 ini sama dengan Daniel 11 ayat 2. Ingat nggak itu? Kalau ini sama dengan Daniel 11 ayat 1 kan 40B? Iya. Berarti 11. Kalau akhir 70 tahun apa ini akhir 70 tahun? 11:3 toh? Ya. Artinya di sini adalah periode kita tahu 11:1 11:2 ini media Persia kan? Kalau media Persia artinya bukan Grecia kan, Oma? Iya. Artinya yang nggak ada lagi berdasarkan 11:2 adalah kerajaan ke-7. Boleh, Kak Chen? Kalau DP 7 benar, tapi DP Kita ngerti itu, Ce. Ngerti ya, Kak? Nah, cuman yang kita masih nggak ngerti itu yang di gambar atas. Karena dia kan kerajaan ke-6 kan, Ce? Iya. Memang ya kita mengertinya kerajaan ke-6, tapi kenapa kita bingung ya? Kak Chen jangan bingung karena ini kan berdasarkan pertanyaan kan? Yang ditanyakan di Daniel 11:11 ada siapa kan, Kak Chen?
Iya, ada siapa kan? Ada siapa? Nah, Kerajaan ke-6 kan? 11 kerajaan ada ke-6. kenapa? Terus Kerajaan kata-kata yang bilang masih ditaklukkan oleh Saud itu menunjukkan siapa ya, Cek? Nggak usah ditaklukkan sama Saud aja, Kak. Nggak usah masih, itu maksudnya di situ kayak 11 itu kayak mereka lagi ditaklukkan gitu loh, Kak Chen. Kalau misalnya Kak Chen bingung masihnya, nggak usah pakai masih aja. Gimana, Kak? Kalau ditaklukkan Saudnya, Cek, gimana ya? Ini apakah di Daniel 11:11 kan Saud serang North kan, Kak? Dan dia Ya, kalah kan? Iya, itu dia. Oh, Tapi konteksnya kan kerajaan ke-6-nya kan nggak mati kan di sini, masih ada, cuma diserang aja, Kak Chen. iya. Oh, konteksnya itu ya. Iya, Kak Chen. Jadi karena Gedi kan pakainya tanyanya 11:11 kan, Kak Chen. Jadi kita bukanya ayat 11:11. Boleh ya, Kak Chen? Iya. Oke, masih. Pertanyaannya yang masih ada kan, Ce? Iya, di Daniel 11:11 spesifik kan? 11:11. Soalnya di pikiran kita, Cek, begini. Iya. Kalau Saud, kerajaan ke-6 dikalahkan oleh Saud, Saudnya itu kerajaan keberapa ya? Gitu sih. Oh, gitu. Iya, Kak. Oh, ternyata. Oke, boleh lah. Oke, bisa ya, Kak? Iya. Oke. Kan ini tadi mau tanya apa atau sudah kejawab lewat gambar, Kak ini? Sis, ulang dulu kenapa 11:40B? Oke, Sis. Jadi kan, Sis, kita kan belajar time of the end kan, Sis? Terus dimulai dari 40A kan kita tahu, dan kita fokus King of the South, betul? Nah, sebelum King of the South, kita belajar tentang bahwa di sini kan North South, ini luka parah kan ini Kak Sni? Iya. Kelima nggak ada toh di sini? Iya. Kalau berdasarkan urutan kerajaan Kak Ni, apakah waktu 1798 langsung kerajaan ke-6 Kak Ni? Harusnya. Harusnya toh? Kak Ni? Jadi kerajaan kelima langsung kan? Nah, Kak Ni kita pakai konteks Daniel 11. Dan ini kita pakai ayat 40 Kak Ni. Nah, kalau Daniel 40, apakah Kak Ni lihat di 40A ada kerajaan ke-6 nggak Kak Ni? 40A nggak ada. Nah, jadi bisa nggak di situ kita bilang mulai 70 tahunnya kalau di situ nggak ada kerajaan ke-6? Jadi kita maju lagi kan Kak Ni? Ada US di sini, betul Kak Ni? Oh iya. Ini kerajaan ke-6-nya. Oh, yang setelah dia harus ada setelah time of the end ya? Betul, itu dia Kak Ni. Time of the end 40A ya Kak Ni? Iya, karena setelah time of the end 40A. Betul. Udah jelas ya sis? Oke sis, thank you. Mantap. Oma dan Kak Lina, Mary Bell, Om Jeffrey bisa ini? Bisa ya? Oke. Tadi siapa ya ini? Kokore ya? Sekarang Mak. Sebutkan dua oknum yang bersama saat setelah jangka waktu nomor 11 dan berikan ayatnya. Siapa yang oknum yang bersama-sama setelah 70 tahun berakhir? Share screen aja. Oh ya. Siapa, Ma? Setelah 70 tahun. Iya, setelah jangka waktu di nomor 11. Setelah 70 tahun itu siapa, Ma? Ada dua oknum yang bersama-sama. Oh, kerajaan 7 dan 8. Ayatnya? Di Daniel. Salah? Wahyu. Wahyu 11. 17. Lupa ya, Ma ya? Lupa. Oke, Itin? Ayat 12. Oke, mantap. Kalau jawabnya 6 dan 7? Salah. 7 dan 8. Ayat benar. Setengah. Oke. Lanjut nomor 16. Gambarkan dua sejarah terulang yang kita pelajari tadi pagi. Kak Chen, silakan. Gak ada ayat nah ya. Ya. Silakan Kak Chen, dua sejarah terulang Kak Chen. Sejarah pertama apa ya, Cek? Lupa kita ya. Tadi nggak sempat jawab yang di bawah-bawah. Oke. Kalau gitu kita nanti Kak Chen habis ini ya. Oma Alin dulu lah. Habis Oma Alin. Sejarah terulang Oma Alin. Kita jawab kerajaan keempat. Itu ya, Ce? Ya, betul. Apa yang terjadi? Kerajaan keempat kan itu
Dibilang kan 10 horns, jadi ada 10. Tapi dia terbagi 2 karena Jangan itu dulu, 3. Oma. Dasarnya aja dulu. Karena itu nanti jawab pertanyaannya. Kerajaan keempat, daily taken away. Mantap. Lalu apa yang terjadi habis taken Baru away? 5 naik. Lalu kita gambar di sini 5-nya luka parah kan? Iyo, 5 luka parah. Oke. Lalu kerajaan berapa lagi? Lalu kerajaan ke-6, 7 taken away, daily taken away. Untuk kerajaan ke-8 naik. Saya cek ulang. Itu nggak pakai 7 salah ya? Tanda tanya. Lalu apakah kerajaan 8 luka parah nggak sembuh-sembuh, betul? Iya. Ayatnya di mana, Oma? Di 1145. Mantap, itu dia. Oh, mesti ada itu 2 itu, Mici. Ya. Kalau nggak ada itu, Mici berapa? Berarti 3/4 lah. Kalau salah ininya, Salah apa, Mama? Nggak ada 7 dan nggak ada DP kredit 508 luka parah. Setengah lah memang boleh. 1145. Buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang Oke, thank you. Kak Lina sekarang. Untuk saman dulu, ada siapa yang naik? Untuk ada yang naik, siapa yang disingkirkan? Silakan Kak Lina. Kita fokus di Mici ganti share. Oh ya, ganti share screen dulu ya. Sorry. padahal yang Nomor 17 Kak Lina. Cek, nomor ya. Ya, ya. Iya. Nomor 17 untuk zaman dulu ada yang naik, siapa yang disingkirkan? A-nya itu 3 Aryan, B-nya itu 7 pagan. Bangsa Aryan. Ya, 3 toh? ya. 7 B-nya pagan itu kan? pagan 7 yo. Atau daily ya, Sister. Daily. Daily ini 7. Terus A-nya itu B1, satunya itu Clovis kan? Betul, satu bagian kan? 1 atau 1/10 kita bilang, Kang. Frank, betul. Clovis, Frank atau Francis 2 tanduk kan? Tap. Ya. Terus yang sisanya 6 itu. Betul. Daily. Sisa 6 pagan dari 7 pagan itu kan? Oke, Kak, betul. Oke, itu dia. Thank you, Kak. Oke, Cek. Oke. Maribel, mau bisa jelaskan nomor 18? Atau belum mengerti? Masih mau mengikuti? Maribel? B1 dan B2 akhir saman siapa? Ya. B1 akhir zaman adalah Glorious Land atau USA. Mempunyai 2 tanda. Suaramu besar sedikit. Kedengaran ya, Cek? Oh, kedengaran, Kak. Oh iya. Pelan Maribel ya, Miki sambil ketik ya. Jadi yang B1 ini adalah yang pertama adalah yang paling pertama sayang, yang paling pertama sebelum Glorious Land apa? Oh, USA. Glorious Land sama USA sama sayang. Iya, sama South kan, Maribel? Oh. Betul? Karena dia serang kapan, Maribel? Serang karena Perancis kan? Iya. Serang papacy tahun 1798. Jadi harus balas dendam kan? Iya. Betul? Yang kedua Maribel, yang seperti Clovis, yang seperti B1. Glorious Land. Nah, itu di USA atau Glorious Land. Kenapa kok sama? Karena ada
ada 2 tanduk. Mempunyai 2 tanduk. Bisa? Dan juga 1/10 toh, Mica. Ya, tunggu. Oke. Boleh itu Maribel di 10. Boleh. Oke, B2 Maribel siapa sisanya 6? B2 adalah kerajaan ke-6 yaitu USA. B2 kerajaan ke-7. Siapa? Di sana 6. Kerajaan ke-7 yaitu UN. Mantap, itu dia. Boleh? Oh. Ini kan Maribel? Kalau Maribel mau tambahin gini boleh kan? 1/10. 10. 9 kan Maribel? 9/10. Ya, Mica. Mantap. Kak Nini, Kak Jen gimana Kak Nini, Kak Jen boleh ini? Ingat? Boleh sih. Oke. Ya, Itin? Ini yang cilik ini. Aha. Ya. Om Jeff, ya. Ini. Nomor 18. Kelima. Kurang 1 toh, sautnya nggak ada. 3/4 berarti. Kalau yang 18 itu cuma singkat aja USA. Oh, tapi nggak ada penjelasan ya, setengah. Apa sama? Sorry, Mas. USA ambil UN. Nggak ada penjelasan ya? Iya. Setengah aja wes. Oke. Siapa? Tadi siapa aja yang udah? Oh, Kak Chen sekarang, Kak Chen. Siapa A di air Saman kapan mau ditaklukkan, Kak Chen? Dan apa hasil penaklukannya? Berikan ayatnya. Silakan Kak Chen. Jadi kan yang ini kan B1, B2 ini melambangkan 3 yang mau ditaklukkan kan Kak Chen? Sekarang siapa 3 bangsa Aryan yang ditaklukkan sama PPC? Yang kita ingat itu. Iya. Soalnya kita nak jawab, tapi yang kita ingat dia adalah 3 angel message. Yang mengabarkan keberadaan 3 malaikat. Oke, kapan mau ditaklukkannya? Dia mau ditaklukkannya setelah 12/1 ya? Sandelo itu Daniel. Sandelo sampai kapan? Sampai 12/1. Hasil penaklukannya? Siapa itu kerajaan ke-8 dicabut sampai akar. Mantap. Ayatnya? Ayatnya Daniel 11 ayat 45 sampai 12. 45 aja Kak Chen. Nggak ada yang tolong dia ya. Itu dia. Iya, karena sudah kalahkan dia situ. Betul. Jadi apakah ini ya, saudara-saudara lihat ya, bisa lihat ini Tuhan ini dahsyat sekali. Bentar ya, kita mau buka iswordnya. Daniel 7 ayat 8. Ini kan? Ini kan dia punya 10 horns kan Kak Chen? 78 kan? Oh iya. Ini 77 dia punya 10 horns, lalu 78 dia punya 3 dicabut sampai akar kan? Kenapa kita bilang kerajaan ke-8 yang dicabut sampai akar? Karena dulu mereka cabut 3 itu sampai akar. Bisa tahu nggak kenapa kita pakai dicabut sampai akarnya? Iya. Iya. Jadi kenapa kita bilang? Harusnya kan 3 AM, kalau sejarah terulang Kak Chen, harusnya 3 AM-nya dicabut sampai akar kan Kak Chen? Kalau sejarah terulang kan Kak Chen? Tetapi malah yang mau cabut sampai akar, dicabut sampai akarnya oleh yang mengabarkan 3 malaikat. Apakah kita punya kemenangan sudah dijamin Kak Chen di sini? Sudah sekali. Makanya yang membuat kita pikir kita akan kalah, kita punya keraguan akan firman Tuhan. Sama seperti Hawa pertama kali meragukan firman Tuhan karena setan punya omongan. Bisa saudara-saudara? Pokoknya apa saja yang meragukan firman Tuhan namanya setan. Ya. Mau kita punya perasaan sendiri, itu bisa jadi kita punya setan.
Mau kita punya pemikiran sendiri yang buat kita jadi ragu, itu dari setan. Itu setannya. Suami kita, om kita, anak kita, ponakan kita, semua pun yang membuat kita jadi ragu firman Tuhan itu adalah setan. Bisa? Karena setan itu cumannya meragukan aja. Jadi setan memakai media semuanya. Ataupun kita sendiri bisa jadi media. Kita punya pemikiran sendiri bisa jadi media. Kita ragu akan firman Tuhan. Kalau kita ragu, kitalah yang akan dicabut sampai akar. Tapi kalau kita yakin, Tuhan bilang, kamu akan menang, cabut kerajaan ke-8 sampai akarnya. Bisa? Karena none shall help him. Mari kita buka ayatnya lah. Ya. Ya, yang kabarkan tiding out of the east, out of the north, pekabaran 3 malaikat akan menggetarkan kerajaan ke-8. Kerajaan ke-8 dari Daniel 12:1. Dari Daniel dari 11:45 ya. Bukan dari Sandelo sampai 12:1 akan marah dan akan benar-benar menganiaya yang mau kabarkan malaikat ketiga dan mau coba cabut sampai akar. Betul nggak, Cen? 44? Betul, Ce. Tetapi dibilang dia coba apa? Untuk menghancurkan dia coba bikin image of the beast kan ini? Setuju? Tabernacle sama palace. Table ini church, palace, kerajaan. Betul Kak Chen? Dia coba bikin image of the beast, Kak Chen. Betul? Betul. Tetapi dia akan berakhir dan dialah yang akan dicabut sampai akhirnya. Jadi dengan image of the beast, dia mencoba untuk coba mencabut yang kabarkan 3 AM sampai akar. Tapi karena kita punya image of God, Kak Chen, kita akan mencabut image of the beast itu sampai akar. Bisa, Kak Chen? Iya, betul. Yang paling penting sekarang apa? Word of preparation untuk punya image of God. Betul? Betul. Itu yang kita fokuskan ya. Mem Olsi bisa lihat itu, Mem? Itu fokus kita. Idin, silakan. Apa? Mana? USA Gloriousnya 11:6 hasilnya naik ke kerajaan ke-7, kerajaan ke-8. Salah. Nggak ada 3 mengabarkan 3 M-nya, sayang. Oke, terakhir ya. Kak Nini, boleh Kak Nini? Jelaskan ada 3 King of the North dan apa yang terjadi dengan mereka masing-masing di tempat waymark mereka. Silakan Kak Nini. Gambar aja lah ya ini ya. Iya sis. Oke. 3 King of the North. Ya, 3 King of the North. Apakah ini nggak pernah dengar ya 3 King of the North? 19. Oke. Kasih clue ya, bantu-bantu ya Kak nih, kita bantu-bantu ya. Sis. Oke. Jadi tadi peristiwanya kita mulai dari Sandelo aja ya, Sis. Sandelo 12:1 ini ya. Kira-kira apakah di sini ada King of the North Kak nih? Di mana? Di tengah-tengah? Dari Sandelo sampai 12:1 ada King of the North? Ada. Nah, siapa King of the North-nya? Kerajaan ke-8 ya. Mantap. Apa yang terjadi sama dia Kak nih? Terakhirnya? Dia akhirnya kan 11:45 kan? Apakah di sini kita gambarkan? Kak, kita gambarnya 12:1 kan? Iya. Oke. Akhirnya apakah kita mau bilang kon kerajaan ke-8 dicabut sampai akar, betul Kak nih? Iya, betul. Oke Kak nih, apakah 12:1 sejak 12:1 masih ada kon? Ada. Siapa konnya? Konnya itu 12:1. Kon asli di bumi. Asli kan? Yang asli siapa? Tuhan Yesus. Yang di bumi kan nih? 144. Oh, yang di bumi. Bukan 144 ya? Kon asli? Iya, kon aslinya yang dibilang I want to be the most high. Saya mau kayak King of the North. Oh iya, setan. Ah. Iya ya. Nah, di sini
kon kerajaan kelaban dicabut sampai akar, di sini setan dicabut sampai akar, betul? Iya, betul. Ya, udah nggak ada tempat buat kon yang satu. Baru King of the North asli, sis. Mantap. Oh, Kon surga, betul? the real one. The real king Ya of the itu North. Tuhan Yesus. Itu asli. Yesus. Wow, mantap. Ini second coming ya. Ya, ini Iya. kayak itu cuma. Coba lihat ya, coba lihat. Mulai dari Sandelo 144, dia kan kabarkan tidings out of east kan? Iya. East dan north kan? Ya. Dan apakah tidings ini yang akan meremukkan kepala setan kan? Betul. Jadi apakah dari Sandelo kepala setan udah mulai retak pelan-pelan retak pas sampai sini hancur kepalanya sampai dicabut sampai akar, betul? Betul. Lihat ini prosesnya. Dan proses pengeretakan penginjakan kepala setan ini butuh kita punya pengorbanan, betul? Kita pengorbanannya apa? Kita nggak layani daging sama sekali kan? Dari Sandelo sampai Tuhan Yesus datang. Ini benar-benar loh. Ini increase kita punya ini. Karena kita punya penderitaan, kesengsaraan itu akan sebanding dengan hancurnya kepala setan. Jadi saudara-saudara yang kita pikirkan sekarang, kita mau apa sih rencana kita? Betul? Rencana kita hancurkan kepala setan. Kalau kepalanya hancur, Tuhan bilang saya akan pakai kaki kamu untuk hancurkan kepalanya setan itu. Seperti janji di Kejadian 3:15 kan Kak Nini? Iya, sis. Iya. Jadi semakin mau hancur, semakin mau cabut akarnya, akan increase dia punya ini ya, intensitas untuk dibakar daging kita ini loh. Karena Tuhan bilang kalau mau ke surga, make sure satu unsur titik apapun nggak akan ada lagi. Dan itulah ketika kita memang benar-benar nggak mau layani sama sekali, itu unsur-unsur yang setan goda supaya kepalanya jadi nggak diinjak. Tapi ketika kita nggak mau layani godaannya, semua kepalanya diinjak dan akhirnya dia akan dicabut sampai akarnya, itu adalah bukti kita akan layak di surga, nggak akan lagi ada dosa selama-lamanya. Karena sudah melewati time of trouble dan penganiayaan begitu dahsyat, kita nggak mau berdosa. Jadi nyawa kita terancam, Kak Chen, kita nggak mau berdosa, apalagi hidup enak di surga. Kira-kira mau berdosa, Kak Chen? Waduh, enggak. Iya. Kalau sudah di paling susah, titik susah aja, aduh saya nggak mau saya berdosa. Apalagi kita di titik benar-benar, apakah itu karena kita latihan kan, Kak Chen? Ini dari masa hiding kita latihan yang kecil-kecil, betul Kak Chen? Di masa-masa aman kita latihan, kita develop karakter kita benar-benar nggak mau bikin, betul? Sampai ada krisis, begitulah karakternya. Sampai di surga pun itulah karakter kita, Kak Chen. Jadi mau susah, mau senang, itulah karakter saya. Bisa nggak gitu? Karena kalau misalnya senang, kita sikapnya berbeda saat krisis, itu bukan karakter saya. Dan bersyukur kalau memang kita masih diungkapkan, siapa sih kita sebenarnya? Itu dia kan? Untuk kita benar-benar mau berubah, untuk nggak layani apa yang Tuhan tunjukkan, yang ini loh nggak bisa ke surga, Gigi. Ini loh nggak bisa ke surga, Kak Chen, Kak Oma Alin, Maribel, Kak Lina, Kak Nini, Om Jeffrey, ya, dan semua di sini. Oke. Bagaimana? Mantap ini Kak Ni, 3 kon ya. Yang paling terakhir pelajaran hari apa ya? Senin ya? Atau Selasa? Mantap, sis. Di Tuhan ya. Oke, bagaimana saudara-saudara? Pujian malam ini bisa ya? Setelah dibahas sama-sama jadi gampang ya Kak Chen? Gampang sekali. Harusnya dibahas dulu baru dia. Kalau misalnya langsung muncul di otak. Betul, Kak Rey. Didukung. Aduh. Kan nolong ini. Oke.